Halo, selamat datang kembali di Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Hari ini kita akan belajar tentang variabel dan types pada Python. Masih di situs kaggle.com, teman-teman silahkan pilih code, lalu pada code ini silahkan pilih your work. Nah, kita membuka project notebook yang telah kita gunakan untuk mencetak Hello World. Kita klik sini, lalu pilih Edit. Oke, kita tunggu sampai notebook ini kita buka ya. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana kita mencetak Hello World dan konsep indentasi pada Python. Nah, sekarang kita akan belajar tentang variabel dan types yang ada pada Python. Oke. Variabel itu memungkinkan kita menyimpan data, gitu ya, menyimpan data dalam bentuk kode program. Nah, variabel yang ada di Python itu dibedakan menjadi numbers dan string. Number itu terdiri dari angka, ya, angka yang sifatnya integer atau bilangan bulat dan desimal, ya, ataupun kalau di Python itu bilangnya float. Lalu juga ada string, gitu ya. String ini lebih cenderung ke bentuk teks, gitu ya. Nah, sekarang masih di Hello World, saya tambahkan sebuah markdown baru di sini ya. Lalu di sini saya tulis variable dan types. Oke, lalu saya headingkan, lalu saya klik di sini. Lalu saya tambahkan kode baru di sini. Sebagai contoh, saya akan berikan penjelasan tentang variabel tipe number. Jadi di Python ini ada dua tipe ya, nah itu integer untuk bilangan bulat dan desimal atau floating. Caranya adalah kita dapat menggunakan sebuah variabel sederhana, misalnya bulat gitu ya. Ini adalah bilangan bulat, misalnya saya berikan isi 10. Jadi variabel bulat memiliki nilai angka 10 gitu ya. Lalu untuk desimal saya berikan angka misalnya 7,5. Kalau kita run seperti ini, ya, kalau kita run maka dia akan menjalankan sebuah interpreter, ya, kalau di Python itu namanya interpreter gitu ya. Nah, kita tunggu sebentar sampai proses sessionnya dijalankan. Nah, ini sudah jalan ya. Nah, memang kalau pertama kali memang butuh waktu. Nah, ini tidak tercetak ya. Kenapa? Karena saya belum melakukan print. Oke. Tinggal print bulat gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu saya run kembali. Sehingga yang tercetak adalah 10. Ketika saya print misalnya desimal, maka yang tercetak adalah 10 dan 7,5. Jadi variabel numbers yang ada di Python itu mendukung dua tipe data ya. Jadi tipenya integer ataupun bilangan bulat, lalu juga bilangan desimal ya, bilangan yang ada komanya. Nah, saya akan buat kode baru di bawah gitu ya. Di sini teman-teman, ketika sebuah angka gini ya, misalnya bilangan bulat gitu ya. Bilangan bulat yang nilainya 10 ingin saya rubah menjadi bilangan float misalnya. Ubah float gitu ya. Kita cukup menambahkan float ini, lalu nama variabel yang akan kita jadikan bilangan float yaitu bulat misalnya gini. Oke. Ketika saya print ubah float gini, maka ketika saya run hasilnya adalah 10,0 gitu ya. Jadi dia dirubah dari bilangan bulat ataupun integer menjadi bilangan float. Nah, makanya hasilnya adalah 10,0 gitu. Nah,
Teman-teman, dalam variabel ini kita bisa menjalankan operasi aritmetika, gitu ya, aritmatika ya. Contohnya adalah saya tambahkan lagi. Misalnya ada sebuah angka 1 misalnya, nilainya adalah 10, lalu angka 2 nilainya adalah 20 gitu ya. Lalu hasil adalah angka 1 ditambah angka 2. Lalu saya cetak hasilnya. Ketika saya jalankan di sini, hasil yang kita harapkan adalah angkanya adalah 30 gitu ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita run lagi. Kita reload. Kita reload dulu ya, sebentar ya, biar bisa run. Ini mungkin koneksi saya sedikit terganggu. Oke, sebentar kita jalankan yang versi ke operator tadi ya. Oke, mana nih? Nah, yang ini ya, kita run. Maka hasilnya adalah 30. Jadi, dua variabel ini, yaitu variabel pertama nilainya 10, variabel kedua itu angka 2 nilai 10, kemudian hasilnya adalah menambahkan antara variabel angka 1 dan angka 2, maka saya cetak makanya hasilnya 10. Begitu juga kalau teman-teman ingin melakukan perkalian gitu ya, ataupun pembagian, ataupun modulus itu bisa dilakukan. Lalu bagaimana kalau kondisinya, misalnya ini adalah satunya adalah bilangan desimal, float, dan satunya bilangan bulat. Kalau kita jalankan hasilnya mau seperti apa? Hasilnya adalah float ya, jadi tetap seperti ini. Nah teman-teman misalnya hasil kali gitu ya, misalnya angka 1 dikalikan angka 2, lalu saya print. Nah, sini hasil kali. Kalau kita jalankan seperti ini, maka hasilnya adalah dikalikan ya, 10,5 kali 20. Hasilnya adalah 210,0 ya. Jadi bilangannya float gitu ya. Nah, itu contoh operasi yang mungkin bisa digunakan ketika teman-teman menggunakan variabel. Nah, selain itu teman-teman, dalam Python itu dikenal juga variabel dengan tipe datanya adalah string. Nah, string ini misalnya nama gitu ya. Bisa dengan kutip 1 misalnya, Ipung gitu ya. Ataupun dengan nama duanya adalah misalnya saya pakai kutip 2, John. Misalnya seperti ini. Lalu kalau saya cetak nama dan saya cetak juga 2, maka hasilnya adalah hasilnya sama ya, semuanya tercetak baik kita menggunakan kutip ya, 1 ya, ataupun double quotes itu bisa. Lalu kalau kita tambahkan bagaimana? Misalnya saya print gitu ya, nama dan nama 2. Lalu apa yang terjadi? Kita bisa menyambungkan antara dua buah string ya. Nama dan nama 2 kalau kita tambahkan itu bisa terjadi pada string. Nah, bedanya kalau pada bilangan float ataupun integer, yaitu variabel dengan tipe number, dia akan menjalankan operasi aritmatika, tapi kalau dalam string dia akan menggabungkan dua buah string tersebut. Lalu misalnya saya memiliki sebuah angka 10 ya. Lalu saya modif nih, nama tambah nama 2 tambah angka ya. Apa yang terjadi ketika saya run? Oke, saya komentarin dulu seperti ini, biar tidak aktif ya. Jadi nama 2 dan angka saya gabungkan. Jadi string dan number akan saya jumlahkan. Yang terjadi adalah di sini muncul error, gitu ya. Error. Hal ini maksudnya adalah kita tidak bisa menjumlahkan antara string dan number. Jadi kalau mau pakai tanda plus seperti ini, itu hanya boleh antara string dan string atau number dengan number gitu ya. Jadi kita nggak boleh melakukan seperti ini. Makanya
muncul error seperti ini. Kita run lagi. Nah, seperti itu. Selain itu, teman-teman, dalam membuat sebuah variabel, kita bisa melakukan yang namanya simultaneously, ya, secara simultan. Contohnya adalah A, B itu nilainya adalah 3,4. Jadi ketika saya print A seperti ini, maka hasilnya adalah 3 gitu ya. Dan ketika kita print B gitu ya, maka hasilnya adalah 4. Jadi kita bisa menggunakan konsep seperti ini. Ya, kalau kita jadi 3 bagaimana? Nah, kita coba C5 gitu ya, kita run. Hasilnya tetap bisa. Ini yang namanya dengan simultan gitu ya, konsep simultan di mana nih? Di Python. Oke, saya tambahkan markdown-nya simultan. Oke. Saya berikan bold gitu ya. Oke. Saya headingkan. Oke, lalu di sini angka dan di sini saya tambahkan string ya. String variable biar teman-teman nanti bisa melihat. Lalu di sini adalah angka, number ya. Number. Oke. Numbers, string, dan simultan. Nah, jadi teman-teman, ada 3 konsep yang bisa kita gunakan pada variabel dan types di Python. Number ini ada bilangan bulat dan bilangan desimal, semuanya bisa ditambahkan dengan operasi aritmatika. Lalu ada string, ya, kita bisa pakai tanda kutip 1 ataupun kutip 2, dan kita bisa menggabungkan dua stringnya. Lalu secara simultan, ya, pakai koma seperti ini. Teman-teman juga tidak boleh menambahkan antara string dengan number. Oke, saya save. Versi keduanya di sini variable dan types. Oke, saya save di sini. Oke, jadi saya sudah pakai versi kedua. Jadi kalau teman-teman mau melihat versi yang ada di Python, kita tinggal klik saja seperti ini. Di sini ada version historinya. Jadi pertama kita belajar hello world, ya, kodenya seperti ini. Lalu untuk variable types ini lagi proses gitu ya, lagi diproses. Ini masih running gitu ya. Oke, saya rasa cukup terkait dengan apa namanya variable dan types pada Python. Sampai jumpa di seri tutorial data science ya pada seri-seri berikutnya. Terima kasih.